Hello everybody, good night, selamat malam. Saya admin dari Tegalsec.irg. Kali ini saya akan menjelaskan tentang offensive approach SPF missing flag no valid SPF record. Overview, yang pertama-tama, apa sih SPF record itu? Yang kedua, how to check vulnerable, bagaimana mengecek vulnerabilitas atau kerentanan SPF record ini. Yang ketiga, how to exploit, bagaimana cara mengeksploitasinya. Yang keempat, how to fix this bug, bagaimana cara memperbaiki bug ini. Yang pertama, what is SPF? The Standard Policy Framework SPF is an email authentication technique with a use to prevent spammer from sending message on behalf of your domain. Apa sih SPF itu? SPF itu adalah teknik authentication email yang digunakan untuk mencegah spammer mengirimkan pesan atas nama domain domain kita atau domain kamu. Dengan SPF ini, organisasi dapat mempublish server email resmi atau publish authorized mail server bersama dengan di MERC, memberikan informasi kepada penerima tentang seberapa dapat dipercaya asal email tersebut. Receiver Receiving System Information How to Trust the origin and email. Sama seperti di MRC, teknik yang digunakan adalah DNS Domain Name Service. Dia itu memberi kemampuan untuk menentukan server email mana yang diizinkan untuk mengirimkan email atas nama domain Anda, domain kalian. Jadi pada intinya SPF record ini adalah teknik untuk mengautentikasi email yang digunakan untuk mencegah spammer mengirimkan email ataupun pesan atas nama domain kita. Jadi filter ya, ataupun kalau di webnya itu kayak hampir kayak mirip autoclave fire seperti itu ya. Nah, yang kedua, check vulnerable. Bagaimana cara mengecek kerentanan SPF record ini? Adanya missing ataupun tidak valid ya. Let's take the following online tools to test the SPF record. Ada beberapa tools online yang bisa kita gunakan. Yang salah satunya yaitu Kitterman. Yang kedua, MX Toolbox. Bedanya Kitterman MX Toolbox ini, kalau Kitterman itu hanya spesifik ya untuk mengecek secara cepat weekly validated, cek secara cepat validasi SPF record ini pada domain yang kita gunakan. Kalau MX Toolbox ini dia bisa melakukan cek terhadap banyak email yang terkait. Jadi kalau Kitterman itu hanya spesifik, kalau Toolbox itu dia bisa mengecek beberapa email yang terkait. Nah, email spoofing, salah satu dampak dari no valid SPF record ataupun missing SPF record tadi. Apa sih email spoofing ini? There is a email spoofing vulnerability. Email spoofing is the forgery of email header so that the message appear to have origin from somewhat or somewhere other than the actual source. Email spoofing ini adalah itu pemalsuan header, email header, the message appear pemalsuan header, sehingga pesan tampaknya berasal dari seseorang atau tempat lain sumber sebenarnya. Jadi itu seakan-akan padahal yang ngirim itu attacker, tapi seakan-akan itu dia dari email official dari perusahaan yang kena spoofing tadi.
Email spoofing is tactic used in the phishing and spam campaign because people are more likely to open an email when they think it has been sent by a legitimate source. Email spoofing ini adalah taktik yang digunakan dalam phishing and spam campaigns, kampanye phishing dan spam, karena orang biasanya lebih suka membuka email ketika mereka berpikir bahwa email tersebut dikirim oleh sumber yang sah, legitimate source. Tujuan spoofing, the goal of email spoofing, tujuan email spoofing ini adalah membuat si penerima membuka, bahkan mungkin menanggapi socialization, ajakan. Jadi kayak dia itu kayak social engineering untuk mengirimkan sebuah email phishing terhadap korbannya sebagai mengatasnamakan perusahaan itu tadi. Bisa jadi mengajak dia mengeklik suatu tautan, link, ataupun meminta dia mengisikan formulir mengenai akun, informasi akun, misal kayak username, password, email, ataupun yang lainnya. Let's exploit. Coba kita praktekkan sedikit bagaimana cara melakukan email spoofing ini. Yang pertama-tama kita mencari target domain yang tidak memiliki SPF record, yang SPF recordnya missing ataupun no valid, yang tidak valid. Kita bisa menggunakan Google Doc. Tadi sudah saya lihat Google Doc di sini, site IO in URL register untuk Bitcoin. Maksudnya di sini kayak kenapa saya menggunakan URL register adalah mencari website yang memiliki member dengan website Bitcoin. Di sini kita coba easytrade.io. Kenapa saya cari website yang memiliki member? Karena kalau email spoofing itu nggak jauh-jauh dari untuk menipu member dari perusahaan target ya, itu jika domain ini memiliki kerentanan email spoofing, si attacker kan pasti akan mencari target yang memiliki akun di domain ini ya. Jadi begitu pada intinya kalau email spoofing itu nggak jauh-jauh dari si targetnya, itu tidak jauh dari si member yang memiliki akun pada website yang terdampak email spoofing. Kita coba cek SPF recordnya menggunakan tools Determine. Coba kita pastikan di sini. Kita coba cek. Nah, di sini terlihat no valid SPF record found. Berarti domain ini rentan terhadap serangan email spoofing karena dia tidak mengatur SPF recordnya. Nah, kita coba langsung exploit, kita langsung eksekusi. Kita buka Gmail dulu, kita buka email sendernya NK. noobshacker@gmail.com. From name webnya tadi easytrade.io, easytrade official. From email dari support@easytrade.io. Kita bisa gunakan
ininya sebenarnya bisa kita super admin ataupun apapun, karena untuk apa, untuk melakukan social engineering terhadap korbannya itu tinggal nopshacker@gmail.com. Subjek kita coba email confirmation. Silahkan klik link di bawah ini. Ini salah satu kata social engineering ya. Untuk biasanya phishing, biasanya kan apa namanya, untuk melakukan klik link di bawah ini ya, atau mendownload sesuatu ataupun mengisikan formulir. Pecahkan captcha sudah. Emailnya support@ac.radio. Targetnya, salah satu contoh targetnya adalah email saya sendiri. Kita di sini coba kita lihat kotak masuk, kita klik send, email terkirim. Nah di sini lihat kotak masuknya baru, kita buka, kita lihat pengirimnya. Nah pengirimnya adalah support@easytrade.io. Padahal apa namanya, yang mengirimkan email ini kan kita saya, bukan official dari ataupun admin dari website easytrade.io. Nah, salah satu kerentanan yang fatal bisa mengakibatkan menurunnya reputasi perusahaan ataupun meningkatnya peretasan akun yang berperusahaan ini dan yang lainnya. Dia masuknya inbox ya, silakan klik di sini. Seakan-akan email ini berasal dari official website easytrade.io ini. Lanjut. How to mitigate the risk. Bagaimana cara mitigasi risiko ini? Cara memperbaikinya aslinya itu gampang. Fixing vulnerability request you to add SPF detail on your domain as a text record. Caranya itu cara menambahkan SPF detail on your domain, pada domain kita. Kita hanya menyeting atau mengatur SPF recordnya. Kita bisa menggunakan hosting kita ataupun menggunakan Cloudflare ataupun apa, tergantung dari kita menggunakan membeli domain itu tadi. Jika sudah menggunakan domain menambahkan SPF ini, untuk remediation replace all tell the all with minus all to prevent fake email. Kenapa sih menggunakan minus all bukannya tilde all ini, tilde all ini. Kalau tilde all ini dia mengizinkan email walaupun gagal saat dicocokkan dengan parameternya dan nantinya akan ditandai oleh sistem. Kalau all ini dia tidak mengizinkan email walaupun gagal, tidak bahwa kiriman email yang tidak sesuai verifikasi akan otomatis ditolak. Jadi semua email yang tidak dari server asli kita itu bakalan ditolak, nggak bakal masuk ke inbox tadi. Kalau hal ini biasanya masih masuk ke spam, bahkan biasanya masuk ke inbox juga. Salah satu contohnya atau nggak usah deh, mungkin itu bisa aja. Kalau mau bertanya bisa kalian klik komentar di bawah, bisa bertanya di bawah di komentar. Mungkin itu saja, cukup sekian dan terima kasih. Selamat malam.